happy always barengan sama Oracle Card Indonesia Channel. Dan pastinya ya doanya Oracle Card Indonesia, kalian dalam keadaan seperti apapun, bagaimanapun, sesulit apapun dan seberat apapun langkah hidupnya kalian, tetap sehat, tetap semangat, tetap senyum ngadepinnya ya teman-teman ya. Jaga kesehatan, terutama kesehatan pikiran, kesehatan jiwa, dan kesehatan fisiknya juga ya please. Oke teman-teman, di readingan kali ini ya, tema yang bakalan dibahas sama Oracle Card Indonesia adalah apa sih yang akan terjadi dalam waktu dekat ya dengan hubungan yang kalian jalani ya, hubungan antara kamu dan dia ya, tentunya dia yang kamu pikirin ya. Oke teman-teman ya, apapun dan bagaimanapun nanti bacaannya seperti apa, tetap stay positif, ambil makna positifnya, terlepas dari apakah ini nantinya bakalan jadi cerita kamu ataupun bukan. Karena teman-teman ya, di setiap cerita ada hal-hal yang akan selalu bisa kita dapatkan ketika kita mau dan mampu untuk membuka diri, pikiran, dan jiwa kita dengan hal-hal yang positif dan terbuka pula ya. Still di channel Oracle Card Indonesia Channel. Remember, follow and subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, teman-teman ya, sekarang gilirannya teman-teman Cancer ya. Kita bakalan baca nih buat teman-teman Cancer ya. Dan untuk teman-teman yang mengendaki private reading atau personal reading, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Ada di sini ya, oraclecardindonesia@gmail.com ya. Oke, kita baca nih teman-teman ya. Buat teman-teman Cancer, pikirin coba ya, orang yang kamu pikirkan sekarang ini, apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ya dengan hubungan yang sedang kalian bangun ini atau yang sudah kalian bangun ya. Kita bakalan baca. Oke, kita ambil. Nanti ada 7 kartu ya teman-teman ya. Kita akan buka terlebih dahulu 2 kartu pertama ya. Oke, ini adalah 2 kartu yang pertama. That means kita lihat ya secara koneksinya seperti apa. Kalau dilihat ya teman-teman ya, dari 2 kartu ini, which is synchronicity-nya adalah sesuatu hal yang kalian mesti belajar ya, mesti belajar satu sama lain buat ngerti, buat saling memahami love language-nya itu seperti apa dan kayak gimana, apa sih yang kamu nggak suka, apa yang kamu suka ya kan, hal-hal seperti itu. Karena kalau misalkan dilihat sekarang ini masih banyak sekali hal-hal yang kamu nggak tahu ataupun bahkan dia nggak tahu, sehingga kadang-kadang ya ini menyulut yang namanya kecurigaan bisa, kecemburuan juga bisa ya, pertengkaran kecil-kecilan juga bisa ya, salah paham juga bisa. Karena apa? Karena masih belum saling mengenal. Nah, tujuannya saling belajar ya sebelum menikah ya, sebelum menikah ya, tujuannya dari untuk saling kenal, saling ngerti, dan saling memahami ini ya, supaya apa sih, mempersiapkan mentalnya kalian untuk hubungan yang jauh lebih serius lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, ini adalah 2 kartu pertama ya, terlihat seperti itu. Dan sekarang kita bakalan baca ya, nambah 2 kartu lagi teman-teman ya, kartu yang ketiga dan keempat. Right, coba kita lihat untuk kartu ketiga ya dan keempat. Kita bakal lihat nih ya, kartu ketiga dan keempat ini koneksinya seperti apa. Masih sama ya teman-teman ya, ada lovers kiss di sana. Ini adalah tentang romance ya, sisi romantis dalam dirinya kamu, lalu hal-hal yang mungkin selama ini kalian tuh benar-benar opposite banget gitu ya, benar-benar bertentangan banget ya, mungkin dari segi prinsip, mungkin dari segi pandangan dan sebagainya ya. Dan juga ada simbol love ya, ada hal-hal yang kayak stagnation ya, hal-hal dimana kamu kayak merasa sekarang ini udah berusaha ngerti, udah berusaha apa, tapi kok nggak ngerti-ngerti gitu ya. tapi kok seperti ini terus, tapi kok begini dan begitu dan begini dan begitu. Nah, kalau misalkan nggak dipikirin baik-baik lagi ya, ternyata masih belum lama juga gitu kan ya, bahkan mungkin 5 tahun 6 tahun aja itu masih dibilang sebentar loh teman-teman ya untuk bisa kenal. Kebayang nggak kalau misalkan orang tuanya kita ya kan, mereka married aja mungkin udah lama, ada yang mungkin 20 tahun, ada yang mungkin 15 tahun, ada yang mungkin yang 30 tahun bahkan gitu kan, atau ada yang mungkin udah 50 tahun. Wow banget gitu kan. Dan mereka kadang-kadang ya masih banget yang namanya
excited sama satu hal yang dimana kayak baru ngerti gitu ya, ternyata mamamu tuh kayak gini, ternyata papamu tuh kayak gini gitu ya. Ada hal-hal yang selalu baru gitu. Kebayang nggak, itu aja udah 30 tahun merit, 20 tahun merit, gimana kita gitu kan ya, yang mungkin aja masih pacaran cuman 2 bulan atau sebulan gitu kan, mungkin aja baru kenal atau baru PDKT, terus habis itu udah bilang lelah dan capek gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ada dimana opposite track ya, hal-hal yang mungkin bertentangan atau hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kamu harapin ya kan, tapi ini sebenarnya adalah saat yang tepat buat kamu belajar ya. Dia juga belajar bahwa yang namanya pasangan itu kita nggak pernah bisa yang namanya menyatukan perbedaan, karena perbedaan bukan untuk disatukan tapi untuk diterima ya kan, seperti itu. Kita nggak bisa yang namanya memaksa seseorang untuk menjadi sama ya dengan kita, ataupun kita pun kalau misalkan dipaksa jadi sama aja juga nggak mau gitu kan. Kadang-kadang seperti itu, ada ya, ada sisi seperti itu. Tetapi teman-teman ya, kalau misalkan dua-duanya mau belajar menerima, ini akan sangat baik sekali, karena nggak ada manusia yang diciptakan sama ya kan. Pastinya semuanya diciptakan berbeda, dengan pemikiran yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda gitu kan. Nama boleh sama ya kan, tubuh mungkin bisa sama karena kembar dan sebagainya, tapi tetap ada perbedaan di sana. Jadi ya sama saudara aja gitu kan, kadang-kadang kita masih selisih paham lah, apalagi ini gitu kan sama orang lain yang kita baru kenal gitu. Nah jadi wajar nggak sih? Wajar, pakai banget gitu. Nah caranya gimana? Belajar menerima. Nah menerima perbedaan ini butuh waktu. Sampai kapan? Sampai selamanya. Kalau kita memutuskan barengan sama dia, that means ya kan sampai selamanya kita mesti belajar ngerti juga gitu kan, mesti belajar untuk menerima dan belajar bahwa dengan perbedaan itu justru membuat kalian menjadi harmoni, membuat kalian menjadi seimbang, membuat kalian menjadi saling melengkapi. Nah, dilihat dari seperti itu teman-teman ya, bukan sesuatu hal yang harus diributin dan akan menjadikan sesuatu ya aku tuh nggak mau kamu tuh kayak gini gitu, aku maunya gitu. Nah itu kan maunya kamu ya, maunya kita dong ya. Jadi seperti itu, kadang-kadang mesti belajar untuk melihat dari sisi yang lain juga ya. Oke, sekarang kita bakal baca ya kan, ini sudah kartu 1, 2, 3, 4 ya. Kita akan shuffling ya, dan ambil lagi untuk kartu kelima dan keenam ya teman-teman ya. Oke, tetap fokus ya teman-teman. Kita bakalan buka untuk kartu kelima dan keenam ya. Oke, kartu kelima dan kartu keenam ya. Oke, semoga kelihatan ya. Oke, dilihat dari sini teman-teman. Oke, ada handshake di sana ya, which is ini simbol mengenai agreement, reconciliation, ya, alignment, ya, hal-hal seperti itu. Surrender, menyerah teman-teman ya. Menyerah bukan berarti kita kalah, enggak gitu kan. Tapi gimana sih caranya supaya bisa merangkul yang namanya perbedaan itu tadi gitu kan? Because what? Life is too short to be constantly fighting battles ya. Bener-bener yang namanya hidup tuh singkat banget teman-teman ya. Jadi jangan dihabisin waktunya buat berantem dan berantem terus. Apalagi kalau misalkan hal itu kecil jadi besar gitu kan ya. Kalau bisa kecil ya udah gitu ya. Besar dikecilin gitu kan. Ya hal seperti itu loh teman-teman ya. Karena hidup itu benar-benar singkat banget ya. Kalaupun kita pakai untuk battle terus gitu kan, fighting terus untuk benar-benar yang namanya berantem terus selisih paham terus, waktunya habis ya. Waktunya habis dan benar-benar kita membuang waktu kita sebanyak itu loh teman-teman ya, membuang energi kita untuk hal-hal yang nggak penting gitu ya. Bukan yang nggak penting, emosi dan perasaan kita bukan yang nggak penting, tapi hal-hal yang terjadi ini ya sayang banget gitu kalau misalkan waktunya habis gitu kan untuk seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik memanfaatkan waktu, apalagi itu orang yang kita sayang ya, atau setidaknya kalian di awal-awal pernah sayang gitu kan. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang dilupakan. Kalau ya kan kita kehilangan seseorang yang kita sayang, kita baru berasa loh kehilangannya tuh seperti apa. Kalau pas lagi perang gitu kan, pas lagi selisih paham, nggak kerasa gitu kan, pinginnya dia pergi aja gitu. Padahal kalau ntar ditinggal atau ntar kenapa-kenapa gitu kan, kita juga nangis bombay juga gitu ya.
Seperti itu ya. Jadi belajar yuk merangkul yang namanya perbedaan itu seperti apa, agreement ya. Jangan membuang waktunya kita hanya untuk satu perselisihan yang ya kan, nggak akan pernah akan ada habisnya yang kayak gitu. Hidup ini terlalu pendek kalau misalkan kita pakai untuk berantem kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya kita tambah satu kartu ya teman-teman ya, one more card ya. Ini akan kita taruh di center ya. Ini akan kita berikan di tengah-tengah. Oke, kalau misalkan dilihat dari sini ya, ada beberapa simbol yang akan kita bahas di sini dan ada 4 simbol ya di sini ya. Kalau misalkan kita lihat, kita bakalan bahas yang pertama ada lover kiss ya. Hubungan kalian ya, lover kiss ini bercerita mengenai stagnation ya, juga opposite attract ya. Kita menarik orang-orang yang benar-benar berbeda atau pasangan yang benar-benar berbeda dengan apa yang kita artiin ya kan. Terus habis itu juga kayak apapun yang menurut kalian itu adalah berbeda, nggak sesuai dengan ekspektasinya kalian dan membuat hubungannya jadi stagnasi di situ-situ aja teman-teman ya. Sebenarnya ini ada potensi untuk kamu bisa merubah hal tersebut. Dengan cara apa? Perbedaan ini ya bukan dijadikan sesuatu hal yang kayak membuat kalian tuh jadi jauh, tapi ya justru adalah hal-hal dimana itu tuh bisa saling melengkapi ya kayak gitu. Dan ini bisa yang namanya memperkuat jalinan hubungan yang sedang kalian jalani, bukan malah merentankan itu dan malah membuat jadi benar-benar kayak jauh ya kayak gitu. Jadi battle terus ya kayak gitu. Oke, selanjutnya juga ada crystal ya. Crystal ini dia adalah tentang clarity, tentang arogansi dan juga tentang sesuatu hal yang benar-benar yang butuh proses gitu. Kebayang nggak teman-teman ya, berlian ya kan? Berlian, contohnya berlian banget gitu ya, perempuan banget ya. Berlian itu diasah berapa banyak sih itu kan, berapa lama sih ya. Sama dengan hidupnya kita, sama dengan hubungan yang kita jalani gitu. Semakin ya kan kita bisa mengasah itu akan menjadi satu hubungan yang benar-benar luar biasa banget buat kamu, buat pasangannya kamu gitu kan ya. Mungkin ya kan ini akan benar-benar kayak growth slowly gitu ya, benar-benar kayak berkembang tapi pelan, but at least gitu kan ini kan jadi sesuatu hal yang sempurna gitu ya, which is yang namanya sempurna itu nggak ada ya teman-teman ya. Perfection cannot be rushed ya, nggak bisa yang namanya kita mengharapkan sesuatu hal yang baik, yang bagus dan sebagainya ya dengan cara apa cepet gitu kan, karena nggak ada yang namanya karbitan kan di sini kan ya. Apalagi hubungan yang dikarbit itu nggak ada teman-teman ya. Yang ada butuh apa, butuh proses gitu kan. Untuk apa? Membangun, mengenal, untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk bisa merasakan transformasi yang terjadi, perubahan yang terjadi ya kan kayak gitu. Jadi punya tujuan bersama. Nah ini juga penting ya, punya tujuan bersama. Apa sih yang pengen kalian tuju ya? Punya relationship goal gitu kan, punya plan, have a goal ya for the next maybe 1 month, cuman gitu kan 3 bulan, 10 tahun barangkali ya gitu. Oke, selanjutnya ada ini adalah tentang kayak juggler ya. Jadi ini adalah tentang kalian itu fun gitu ya, tentang menikmati hubungan ini, bukan sekedar mengatur hubungan ini menjadi seperti apa yang kalian mau supaya jadi hubungan yang baik, hubungan yang sempurna, bukan seperti itu, tapi lebih ke kayak enjoy, menikmati waktu kalian barengan sama pasangan gitu kan, enjoy sama hubungan kalian barengan sama pasangan, menikmati waktu kalian bersama dengan pasangan ya, bukan ribut ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi lebih ke kayak untuk mengganti sudut pandang kamu ya, point of view-nya dirubah sudut pandangnya kamu, dan untuk melihat segala sesuatunya itu dari sisi yang berbeda. Dengan cara apa? Dengan cara bisa menikmati waktu yang memang benar-benar life it's too short ya, benar-benar yang pendek banget gitu ya. Apalagi hidup kita cuma sebentar gitu kan ya. Maksudnya sebentar itu bukan dalam artian setahun 2 tahun, tapi lebih ke kayak ya 60 ya, kita nggak pernah tahu lah ya usia manusia itu kayak gimana ya kan, berapa nggak pernah tahu, rahasia dari alam semesta ini. Jadi nikmati, enjoy apa yang bisa kalian nikmati pada saat ini ya. Oke, selanjutnya simbol lainnya udah nggak ada. Tapi biasanya ini ada 4 ya, tapi ini 3 ya. That means ya ini berarti benar-benar ada miscommunication yang besar banget gapnya antara kamu sama pasangan kamu. Ini bisa berarti seperti itu teman-teman ya. Jadi ada simbol yang tidak
tidak connect ya kan. Ini saking mungkin hubungan kalian agak susah buat connect ya kan, jadinya ke bawah juga gitu ya di bacaannya yang kali ini. Oke ya, buat teman-teman Cancer ya, untuk apapun dan bagaimanapun relationship yang sedang kalian jalani ya, tetaplah berbuat semaksimal mungkin, sebaik-baiknya yang bisa kalian lakukan ya, dan jangan pernah menyerah ya teman-teman. Tetap berbuat baik, tetap melakukan hal yang baik, berusaha yang baik. Kalaupun masih belum bisa jadi orang baik, setidaknya kita nggak nyakitin siapa-siapa. Alright teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you, bye, have a great day, bye bye, see you in the next video.